Ada yang ngebel, yuk. Tunggu yuk. Kak Cika buka pintu. Maaf, bentar. Bentar. No, sorry. Ada yang ngebel, sorry. Halo, I'm going to share the screen. Wih, gimana? Udah dapat kerjaan yang di itu? Enggak. Dijawab Gue nggak? harus nyari-nyari lagi, belum nyari-nyari lagi. Jadi kamu mau ngedaftar takut keburu lewat, makanya jadi belum. Ntar ya mau nunjukin dulu ke Tio ya sekarang. Mana sih? Nah. Susah apa? Ya nggak tahu lihat apa di YouTube itu juga orang-orang katanya awalnya emang susah ya, terus Ya. nanti kalau udah dapat rating apa gitu baru naik, baru. Makanya itu yang Kak Cika mau pecah telur tuh itu kita harus bisa dong. Oke, Star. Kan kemarin Kak Cika udah ngoprek ya yang dari Tio kan, yang dari Tio itu kan gini bentuknya. Ada yang mau ditanyain, ini kan? Itu mau Kak Cika tanyain itu satu. Kan emang kita tuh kayaknya harus kerjain satu modif deh, karena kan gara-gara ini ya, ini ya, sih ini kan selalu jadi harus dirapiin. Nah, kalau ngompalnya itu udah bisa, tunggu bentar ya. Ini Pakai tuh apa? maksudnya bacanya sih udah bisa. Pakai ini, pakai apa? Ntar lupa lagi, waktu itu aku udah nyobain juga bacanya tapi nggak jelas dapatnya. Ya, ini data frame-nya kayak gini, oh bener nggak sih? Bentar. Bener nggak? Iya, Ini pakai oke PD. Panda. Cuman kan ini gara-gara dipecah kan jadi unnamed kan. Tapi kan ada evaluasi. Ini tuh bener nggak sih? Sebener ini nggak? Bener nggak sih? Maksudnya kan hari bener ya, tanggal ini kan. Coba turunin. Itu kan masih yang enak-enakan gitu. Kok enakan semua? Tandai loh. Makanya ini tuh Kak Cika belum beresin karena, bener nggak? Tapi kan ini paling bawah yo. Oh iya. Bukan iya. ini yang di sini, ya belum sampai sono. Bener ini mah kayaknya udah oke gitu ya. Cuman oke ya berarti ini kan tinggal, nah sebenarnya kita bisa proses dia itu per sheet kan. Dia kan sampai nggak tahu kata dia ada 1000 baris. Tapi kok harusnya kodenya gimana kok bisa langsung gitu? Enggak. Jangan marah tapi ya. Oh, kosong deh emang bawahnya. Iya, yang pasti kosong kan. Kodenya cuma itu tahu. Cuma dua baris. Kok gitu sih? Aku mah nggak bisa. Ini Coba. ini doang. Sheet name. Udah gitu. Bener. Udah. Coba aku share screen. Coba. Tunjukin yang waktu itu nyobain. Mana? Ini, terus aku tambah-tambahin gini juga malahan. Coba ya, nih di comment out dulu. Loh. Gini aja kan berarti. Kenapa pakai accept aku? Bedanya apa? Ngapain pakai try accept? Makanya nggak tahu. Si Tio mah suka jenius tapi nggak tahu coba. Sama aja. Yo, itu PD-nya belum dipanggil. Oh, udah deh. XLS, PD, Excel. Kalau kata Kak Cika nama direktori. Gak di print.
Ngeprintnya gimana? Apa XLS aja. Oh, di gini aja. Kamu udah jadi data frame? Mau. Ih, kalau nggak Cika cuman gitu? Coba. Aduh. Gini kan berarti kan? Gini aja kan ya sebenarnya. Ininya bener, ya bener lah. Orang Atau kalau satu dia nggak ini. bisa, berarti itunya, berarti direktorinya nggak kebaca. Apalagi? Nggak ada filenya, yo. Ini. Coba di copy paste udah linknya. Iya, ini yang itu harus semua tuh. Open reveal. Ini bener. Udah di copy alamat. Copy paste. Apa? Kalau nggak usah gini tuh gimana sih? Kalau kan ada di satu folder, berarti kan harusnya langsung manggil aja ya. Nggak usah pakai gini ya. Coba gitu aja. Error. No such file or directory. Oh, coba jangan pakai apa? Jangan pakai ini. Kenapa suka aneh sih Visual Studio teh? Ntar tapi kalau pakai CMD bisa, tapi kalau langsung dari sini tuh suka kemana? Tadi kan nggak terlalu sering. Ketika jarang pakai itu Visual Studio. Kayaknya dia parsing directory-nya agak epret ya. Ini ya, coba. Nah, tuh ada kan? Ini apa? Yang ini kan? Berarti Python ya. Nggak juga sih. Tapi nggak muncul. Kalau print gimana? oh ketika tinggal gitu taruh. Gimana sih tadi? Wait. Aku mau harus di print. Oh, harus di Enggak, print. Kak Cika cuma DF aja langsung jalan. Kenapa? Tetapi nggak mau tuh lihat kalau di sini mah tuh no such file or directory. Oh, coba kalau tadi di itu Tapi gimana? ini mau tuh. Kayak gini kan berarti kan? Oh iya, cakep kan? Nah ya. Oh, berarti terminalnya si Visual Studio nggak sanggup aja itunya nyatatnya atau dia nggak bisa baca filenya kali? Nggak bisa baca filenya kayaknya. Kan bilangnya not in directory. Atau kalau Visual Studio ada itunya nggak sih? Oh, directory-nya dianya ya. Oh, iya. Berarti CCD dulu dong. Iya, jadi dia bukannya ada setting. Direktori Coba bentar. Bagi dia namanya tidak apa? Menemukan, soalnya terminalnya dia lagi nunjuk ke yang lain kan. Coba. Ini kok nggak ada. Ini apa? Oh, Python dulu ya. Masuk lagi. Bukan. Bentar, ini yang mana? Bentar. Oh, ini mah RKB intern tuh. Oh, gimana sih biar gantinya? Ini aja gitu. Namanya apa? Python. Bukan. Dia. Bentar ya. Oh, programming. Dan city. Nah, baru ini nih Ran. Kok sama aja? Kok nggak bisa? Ada setupnya nggak sih? Cannot find main module. How to set balik lagi. Kayak terminalnya, entar kalau terminalnya aku kayak nggak tahu kunci di sini sih, karena ada 2 folder. Aku tuh ada RKB internet yang waktu itu kan. Terus ada yang programming yang lain-lainnya yang semuanya yang gitu. Terus di sini terus si terminalnya. Oh, ininya ya Python debuggernya ya. Taruh getting started. Kenapa nih? Why? Visual Studio Code. Apa sih namanya? Oh,
directory. Visual Studio Code cannot find. Sorry. File cannot find file directory. When I standing over, I want open that before. Bentar. Tuh kan, dia tuh kayak punya ada settingnya deh, setting internalnya dia. Ini. Karena gimana sih, aneh? Kayaknya setting debuggernya deh. Atau Diran juga lewat situ sih. Enggak ding. Pusing. Kenapa gitu ya? Kalau di ini malah langsung banget ya. Ini ya. Iya kan ininya. Karena nggak keriting kayak Tio ya itunya ya linknya. Apaan? Maksudnya setup direktorinya nggak kali di Tio banyak gambreng gitu loh. Tunggu, user Tiogo up data lokal program Python 39 Python exe. User. Kita tuh harus setup path gitu nggak sih? Nggak ya? Oh, how to set up path? Coba. Path mah. Enggak lah. Itu mah Python ya kan? Path itu mah. Oh, ini mah untuk itu. Apa tadi? Apa tadi? Tadi kita mau cari apa? Wait, sorry. Mau cari how to set up visual. Abis kasih kamu kerjanya pakai VI biasanya. Hah? Oh. Ada user and workspace setting gitu, yo. Tapi nggak tahu, Kak Cika nggak ngerti apa harus sih. Bingung. Ribet. Udah lah ya. Ya udah nanti aja lah. Ya soalnya udah bisa kan maksudnya. Oh, tadi Tio buka yang itu bukan yang common editor. Coba bisa belum? Kenapa? Yang mana? Oh. Tadi Tio buka setting apa? Di sini ada setting juga sih. Oh, setting ini setting. Tapi settingnya tidak terkait PT. Ngerti gue. Tar, baca dulu. Oh, ribet ya. Ini dipak. Atau naming bener ya? Linknya bener ya? Yuk. Nah, itu apa? Nah, iya benar Kak Cika tadi ngecek gitu juga. Nah, itu udah benar-benar belum environment file segala macamnya. Apaan? Dolar gini apa? Maksudnya? Nggak ngerti apa ini. Taruh. Oh, absolute path-nya. Jadi dia pilih gitu ya. Si workspace-nya apa, environment-nya taruh di situ. Tapi kan kita nggak set up environment file. Yo, kan Python tuh suka bikin ini loh. Apa sih namanya? Aduh, kok jadi lupa gue. Virtual environment. Kita nggak punya kan virtual environment? Jadi nggak usah di-set harusnya. Nggak tahu. Virtual environment yang mana? Oh, lupa. var. Itu mah. NV. Nggak tahu nggak inget. Kayak gimana itu teh buat apa? Oh, pas itu settingnya kita tuh, ada setting directory nggak sih di situ? Coba di search. Folder yuk. Apa nih folder? Ntar dulu. Kak Cika kalau pakai Visual Studio Code itu bisa upload worksheet workload-nya di sebelah kiri. Jadi Kak Cika tuh satu directory Kak Cika upload di ini. Work. Ini.
Mana-mana yuk, tar. Workspace. Oh, workspace? Nggak gitu aja. Kalau Kak Cika suka buka workspace Iya, baru. tapi workspace-nya kan ada banyak foldernya Oh, tuh. ya Ya itu habis kali. maksudnya gimana sih? Tapi udah di load kan ke workspace programming ini ya? Udah, tapi Oh ya udah berarti nggak harus. tahu tuh beda-beda kalau Python yang ini di mana, Python yang itu di mana. Oh benar bermasalah dengan Enggak ding. version Si yang berarti. debuggernya di RKB intern, si Pythonnya di programming. Si apa sih terminalnya? Terminal yang biasa kali ya apa sih? Iya terminalnya. Ya udahlah, ininya aja. Oh ini tuh untuk ini Kak Cika. Waktu itu tuh yang nyoba mau ngambil itunya kan, ngambil datanya. Ngambil si ininya doang gitu. Nah oke, sekarang kan. Gimana? Oh iya aku stop ya. Oke, gini. Langkah berikutnya. Kan udah nih, kita kan udah bisa ini kan. Nah, terus Kak Cika mencari cara ya. Walaupun ini kayaknya nggak metode tercepat sih. Tercepat itu sebenarnya kayak kemarin. Apa namanya kita pakai yang, tapi nggak reliable ya kemarinnya pakai yang. Nggak tahu masih bingung. Mungkin Nah, ada video-video YouTube-nya ada kali. library kayak gitu, cuman deg-degan juga nih dia jalan atau enggak gitu. Jadi dia bisa Pakai dia apa itu? C data. pakai CData. Kayak apa model library. Tapi kan ini harus masuk ke kalender kan berarti. Soalnya yang jadi problem ini mah nggak kepake pas kemarin. Soalnya jadi problem. Ini kan kita kita masih masuk ke environment-nya si Google kan. Berarti harus pakai API dia kan, atau punya ya library-nya harus handshake dulu sama dia kan. Nah ini tuh kemarin Kak Cika nyoba-nyoba pakai kayak gini, gile bisa juga sih kali kalau mau diplot satu-satu gitu. Jadi kayak tapi biasanya bentuknya CSV, terus bentuknya nggak sekompleks yang Tio gini, bentuknya lebih sederhana gitu. Kalau ini kan yang jadi problem kita tuh gini kan bentuknya gitu. Ngekstrak datanya gimana? Nah, mengekstrak datanya, biasanya bentuknya CSV. Nah, CSV-nya nanti mesti dimasukin ke formatnya si Google. Formatnya si Google itu yang kita nggak tahu. Itulah sebabnya akhirnya ada engine-engine kayak gini buat nyambungin. Nih, kayak gini. Mau dicoba aja. Pakai ini sih. Kalau Kak Cika sih nemunya ya coba ya. Terus sekarang bukannya ngekstrak datanya dulu atau dari CSV-nya dulu? Jadi apa? Tunggu. Dummy dulu. Ini tuh gimana sih terbalik connecting Google Calendar in Python ya. Kita connect dulu ya. Bisa nggak ya connect-nya? Kita coba ya. Ini sih udah lah ya, anggap oke dulu. Ini bisa ceritanya. Nah, tapi ini jalan nggak si datanya ini boleh diakses nggak? Tapi gue belum connect ya. Print row, oke. Ini nggak error loh, yuk. Sarah, abis ini Kak Cika harus masukin password dulu. Hah? Oh, si datanya nggak ada. Berarti di pip dulu. Ya. Pip install apa ya? Si data. Ada nggak sih benar? Nggak tahu. Ada sih. Oh, ada. Oke, ada. Bener nggak? Bisa nggak? Salah. Coba si data itu semuanya aja. Data.google Calendar. Apa ya? Masa pakai JDBC sih? Astagfirullah, pakai Java masa sih? Bentar ya. Jadi si data doang nggak mau ya?
Terus? Apa? Hah? Harus install lokal. Oke, will. Tunggu. Oh ya udah, gue coba ya ini ya. Nggak tahu ya bisa atau enggak ya. Oh, filenya will ya. Oke. Kalau bisa sih ya udah. Supported, Nah, kan platformnya tidak support. Apa ini? Ini Mac. Kita nggak tahu ya mesinnya Google pakai apa ya. Linux lah. Ngajar aja, bro. Oh, beda. Nggak tahu. Hah? Nggak boleh kali. Nggak mau pakai cara itu, cara yang lain. Tunggu. Tadi ketika nemu cara atau mau pakai ini ya. Tunggu. Tapi ini bentuknya simple ya, bentuknya. Kemarin tuh nyoba fail baca itunya sebenarnya. Oh gini. What is the format of CSV file for to be able to upload it to Google. Tapi ya, yuk berarti kalau misalnya ya, kalau perdugaan Kak Cika sih, kita harus ngelakuin satu processing lagi biar dia masuk sama ininya deh, sama formatnya si Google Calendar deh. Kita lihat ya. Jadi yang tadi itu kan udah kita jadiin pandas kan. Nah, itu nanti kita ubah jadi CSV, tapi formatnya harus sesuai sama yang Google. Nah, kan nanti kan ini kita sebenarnya tinggal import, tapi manuali ya, yuk. Karena kan kita nggak main, jadi upload ke Google Calendar di-upload. Berarti, nah kayak gini bentuknya. Maksudnya? Ini yang mana? Kalau mau masuk Google Calendar, filenya Tio, bentuknya harus begini. Oh, CSV-nya. Oh iya. Lalu kan ya startup, gitu ya. Berarti kita tuh harus mencoba membuat ini semirip mungkin ini nggak sih, yuk? Bener nggak? Menurut Tio gimana? Soalnya selalu gitu si Google Calendar tuh perlu start time end time. Cuman kalau yang Tio berarti kan ini per hari ya, nggak ada jamnya ya. Katanya. Ini mah gayanya Tio aja semua. Per hari kan, rencana kan. Berarti harusnya kita bisa terjemahin ini tuh jadi kalau gitu all day aja. Iya, gimana? Jadi yang ini yuk. Atau enggak di all day event aja. All day event ya. Oh iya. Ya kan? Bisa. Bisa kan? Jadi nanti taruh subjeknya apa berarti? Nggak ngerti. Nanti tapi kalau udah misalnya udah berhasil ya apa? Misalnya bisa diparse sendiri gitu. Jadi iya, ya udah deh. Ini dulu. Gimana dulu? Enggak, maksudnya kan ada tambah-tambah gini. Nanti mesti tambah-tambah. Kan pengennya satu-satu gitu. Les coding gitu. Berenang, nonton. Oh iya benar. Jadi ini subjeknya satu, terus Tunggu. itulah. Nanya. Kak Cika nanya dulu. Subjek itu ini bukan proyek gitu-gitu bukan ya? Subjek itu bukan proyek. Apa ya emangnya? Proyek tuh ini, subjek tuh ini. Bukannya iya. Terus si judulnya di mana dong? Ini kan description. Descriptionnya nggak ada. Nah, yang mana description? Pokoknya si Google tuh
ya udah ya pokoknya mah kita cuman mau masukin berarti sekarang gini, TOT apa dulu yang jelas? Merah. Subjek tuh apa? Terus kan berarti yang kita pakai cuman ini kan, all day event semua, sama description aja, location nggak perlu nggak? Enggak. Cuman 3 nih, ini aja. Ya nantilah. Sama ini berarti kan? Tanggal lah maksudnya, date. Oke. And Nah, date start. Berarti kan start saya sama start date-nya hari ini, end date-nya hari ini. Iya kan all day. oke, berarti gini. Kalau ide Kak Cika ya, ide Kak Cika adalah ini, tapi bisa nggak ya? Aduh, lupa ya caranya, harus cari dulu yuk. Kalau kata Kak Cika kan, kalau Tio kan gini ya, Monday, Sunday gininya ke bawah. Itu harus aduh lupa gimana caranya, mindahnya, aduh lupa. Jadi gitu ya lo yuk, jadi ke atas, jadi nyamping. Jadi Monday, Tuesday kerja ke kanan. Tapi Biar tetap apa? nggak juga ya, nggak ada gunanya. Gimana sih? Karena Kak Cika bingung. Iya sih. Enggak, bukan gitu. Soalnya dia kan gini kan ya waktunya. Enggak, gimana cara ngambil tanggalnya per hari gitu loh maksudnya. Oh iya, ngerti. Itu bingungnya Ngerti? aku yang pas itu juga ya pas. Ya maksudnya ngekstraknya gimana? Nah, Cara makanya tahu ngambil kita perlu gituin dulu nggak sih? Apa gini aja tiduran apa berdiri ini anaknya? Masa nggak bisa sih kalau kolomnya apa sih ini kolom ini apa? Row. Maksudnya Atau gini, kita bikin coding ya, pakai Python aja yang gampang. Kita parsing manual aja apa gimana yuk? Tapi jadi kita bikin, nah kan berarti kan kita mau bikin kayak gini. Bikin kayak gini kan. Nah yang Kak Cika nggak tahu tuh subjek ngambil dari mana? Subjek ngambil dari mana? Subjek masa bukan ininya sih, terus ini yang ditaruh mana dong? Si eventnya. Misalnya gini ya, misalnya sekarang kita punya subjek, katanya subjek, date, udah gitu aja dulu kan, sama description lah ya. Udah, subjek, date, description, coret-coretan. Ini misalnya ada location lah kalau mau. Misalnya ini location. Oke, biru deh. Udah kan, subjek kita kalau kita mau parsing, kan kita mesti tahu dia di posisi mana kan, di title atau di mana gitu loh, atau isi dari ininya gitu, isi dari ininya atau ini sih yo yang ini itu apa mana? Maksudnya isi subjek itu bukan proyek ini bukan proyek sama proyek rencana itu masuknya ke description atau ke subjek? Ke subjek. Maksudnya yang mana ininya, yang judul-judul ininya? Bentar. Misalnya gini ya, misalnya kita ngambil Monday ya. Kan di sini berarti ada nggak usah Monday lah. Misalnya 04, 04, 02 gitu ya. Berarti kan kita ngambil baris ini kan. Kita parsing baris ini kan. Nah, kan ini kan loh. Nah, sekarang misalnya kita lihat itu, misalnya, nah begini gitu ya. Kan nggak ada apa-apa nih sebenarnya, nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal kan yuk? Enggak itu mah, iya. Atau enggak di-delete aja, mulai dari yang bawah. Nggak ada. Oke, Monday nggak ada lah ya. Nah ceritanya sekarang Tuesday. Ya, maksudnya Kak Cika mau nyari contoh data doang, ganti hijau misalnya. Sekarang kita mau ngambil Tuesday 12 Februari 2019 gitu kan. Nah, description-nya tuh ini. Description-nya bukan proyek. Ininya mah harusnya nggak usah kali, maksudnya nggak usah masuk. Nggak usah, itu nggak usah. Jadi si eventnya aja. Tapi dari semuanya, pokoknya dari tabel ini nih. Nah, ini masuknya kemana yuk? Si ini masuknya ke sini, description atau ke subjek? Subjek ya? Ya pokoknya eventnya, subjek berarti ya. Nggak tahu. Iya, subjek berarti. Tapi kok ini aneh sih tulisnya dia Excel 1, Excel 2 maksudnya. Lah itu mah datanya dia, biarin aja. Ya nggak jadi meragukan. Kan maksudnya dia belajar Excel kelas 1, Excel kelas 2.
Terus? Gimana dia, weh? Kalau gitu ya? Oke, berarti kalau gitu, wait. Berarti kalau gitu kan, gimana caranya gue pindah? Tunggu ya. Gimana caranya? Oke. Nah, berarti kan kalau gitu kita harus ngerubah ini kan, ntar dihapus dulu deh. Annotation-nya. Berarti sekarang manual aja. Nah, kenapa saya coret-coret? Nah, ini berarti manual aja kayak gini, bener nggak? Sekarang gini, kalau kata Kak Cika langkah pertama. Kan si data seperti ini pada kenyataannya. Nah, kalau kata Kak Cika sih, berarti kita harus yang mau kita ambil adalah ini kan, gini ya, bener nggak kata Tio? Yang harus kita ambil adalah ini. Menurut Kak Cika ya, langkah 1. Bener nggak kata Tio? 1. Langkah pertama adalah 1. Buang yang nan. Buang yang nan. Cuman ini Kak Cika bingung, buang nan ini gimana gitu maksudnya. Kalau pengennya gitu ya, kalau dia semuanya nan, satu baris itu dibuang aja gitu. Jadi kayak ini itu udah aja, lu udah nggak ada, lu ini nggak ada gitu kan ya. Ini ada, kita ambil gitu. Tapi kan banyakan yang gini. Banyakan yang atau maksudnya. Jangan buang yang nan, tapi yang kalau misalnya, tapi lebih susah yuk. Kayak misalnya kita kan mau ngambil yang ada ininya kan, yang ada isinya kan, yang bukan nan kan. Lebih gampang cari yang nan, lebih gampang cari yang bukan nan. Pokoknya gitu, Kak Cika pengen ini dibuang, ya kan? Semua udah beres, misalnya dibuang. Ini udah kita buang, metodologinya gimana? Kedua, berarti kan udah, setelah itu kita dapat baris-baris yang kita mau kan. Setelah baris yang kita mau, kita cuma ambil kolom ini aja, sama kolom yang ini. Udah beres. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak, yuk? Tapi kan ada 3 kolomnya. Nggak ada lagi, mau diisi apaan? Enggak, yang rencana kan ini nih, yang bukan maksudnya kan digabung dari ini kan ada 3 kan. Ngambilnya kan harus dari yang sini, dari yang sini sama dari yang sini. Terus kalau ada yang nan dibuang. Kalau ada yang nan nggak usah gitu kan. Pusing gimana? Oke. Jadi maksud Tio yang harus direalisasikan nggak akan dipikirin kan? Kita kan cuma pokoknya sampai sini gitu. Segini doang kan berarti. Oke, berarti yang kita ambil kan ini kolom 1 sama ini kan bertiga ini ya? Iya, tapi itu kan 3 kolom ya. Kan di merge. Terus emangnya Tio ada gitu yang di sini diisi? Oh, ada ya, ada aja. Oke, kan berarti kalau gitu, kita bikin berarti dulu buang yang nan, buang baris yang nan. Atau jadi ini ancar-ancar aja biar ingat. Buang baris yang nan, 2 ambil. Ini real world data ya. Hah? Real world data. Benar, ini tuh bagus banget loh. Kolom tanggal kan, hari nggak usah, hari bisa kita hitung lagi kan. Halo? Ya. Terus 3 udah ngambil kolom tanggal, ambil kan? Yuk. Iya. Putus tadi. Udah. Koneksi Kak jelek. Ambil rencana ya. Kalau udah ambil rencana, udah ya. Benar nggak sih? Benar nggak? Gimana? Tadi jadi kecepetan cepetin gitu kan. Jadi yang kedua ambil kolom tanggal kan, ambil ini kan. Ketiga ambil kolom rencana kan, berarti kita harus parsing ini, cari dari 3 kolom ini ada isinya di mana gitu, ada di kolom mana. Baris nggak sih? Baris atau kolom? Kolom apa sih? Baris kan? Kolom, ya baris. Maksudnya yang dibuang baris. Tapi kita ambilnya kolom kan. Nah berarti kan. Bingung. Oh, Kak Cika tahu. Berarti caranya gini yuk. Berarti cara ngambil nggak ini mah secara ini dulu ya, secara logika aja. Kalau kita mau ngambil berarti nanti ini mah kan ngambil gampang kayaknya, baca kolom mah kayaknya gampang. Kalau ini berarti kita ngecek, oke, kolom yang ini kalau nggak nan biarin. Kolom yang ini ada nggak
Kalau nggak none, berarti kita berarti log frame ini masuk ke ambil Ke kolom ini, rencana 4, ke berarti sini, teks masuk ke apa tadi? Subjek ya? tanggal. Subjek. Subjek. Oh, Masuk ke subjek, benar nggak, Yok? Enggak. Terus teks iya, masuk iya, ke iya. subjek, terus judul kolom rencana masuk ke description, benar nggak? Benar nggak, Yok? Benar nggak? Jadi kan nanti Tio tuh punya tanggal nih, misalnya tanggal segini, hari Rabu ini, Tio tuh punya proyek namanya, Tio punya subjek namanya buat log frame. Keterangan description-nya adalah proyek gitu. Oh, jadi mau dimasukin? Ya kali kan bisa gitu ya nggak sih, biar sayang habis Oh, ngapain? bisa Udah ya? Ya repot-repot kan tapi kan iya sih. ya nggak sih, Oh, atau susah. enggak ini dibedain warnanya gitu bisa juga kali. Oh, antara rencana ini sama ini beda warna. Ya jadi makin ribet. Lu Ya tapi lebih bagus gitu kan. ya sih, idenya mah bagus sih, yo. Idenya bagus. Wah, implementasinya ini yang. Ya Tapi udah benar gini ya gitu dulu. ya, benar nggak? Ya bisa maksudnya. Setuju kok. Nah, kalau udah setuju deh, aku screenshot. Nah, sekarang berarti kita buangin ini. Tio ada ide nggak cara ngebuang? Ngambilnya dulu gimana? Ngambilnya itu pakai DF, pakai apa sih app Pandanya itu gimana? Maksudnya? Ngambil Dikit aja. ngambil sini segini gitu. Barisnya. Oh, gampang. Pakai data frame mah. Sebaris tuh tinggal bilang lu mau kolom berapa, baris berapa, kolom apa, tinggal gitu. Gampang. Terus kalau bentar mikir dulu. Ntar ya. Dia mikir, Kak Cika browsing ya. Ntar kita browsing. Ini apa? Saya nggak mau capture. Lalu ya, Gitu sih. nggak bisa pindah-pindah file. Oke. Wah, gimana sih? How to remove Oh tadi aku itu apa? Kalau kan apa? Kalau ada yang nambah, terus update ke CSV-nya gitu kan? Itu gimana? Kalau ada kan tadinya berarti kosong. Nah terus kalau jadi ada gitu, update ke CSV-nya gitu kan? apa Kan ngerti kalau ya? ada jadwal baru gitu. Coba. Apa gimana maksudnya? Apa? Nih, ini kan masih kosong nih. Ya, yuk, sok. Mana? Ini yang bawah gitu kan. Ini kan ya kan ini belum nyampe kan? Masih kosong. Terus gimana? Oh, atau enggak tadi kepikir apa? Apa disesuaikan sama jangan enggak. Masa hari tanggal Apa-apa, hari ini. kita berkali-kali aja parsingnya, besok parsing lagi, kalau udah diisi parsing lagi. Kalau udah diisi parsing lagi, ya nggak sih? Oh, jadi per hari. Oh iya bisa juga. Jadi mau ada nggak ada pokoknya misalnya programnya itu jam berapa, jam 9 gitu nyala gitu pokoknya. Iya Update kayak gitu. gitu. Iya kayak gitu. Atau paling nggak manual kayak apa gitu. Iya nggak sih, Yok? Kan? Ya, jadi Iya kan? Nah, iya. sekarang Boleh. ketika mau mengimplementasikan itu, nah ini. Ya. Oh iya. Apa? Yang kemarin teh apa? Yang machine learning for kids teh bingung apa si datanya kan aku ngambilin dari itu kan. Tapi ya dikit. Jadi kenapa nggak ada database-nya aja gitu? Masa belum? Ya nggak Jadi ada. dataset bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang positif. Apa sih kalimat yang positif, kalimat yang negatif gitu kan? Nggak ada. Masa ngumpulin sendiri? Iya. Makanya machine learning tuh saya ada teman Kak Cika bilangnya, ada proyek machine learning berapa Cik kira-kira 5 juta bisa nggak? Nggak, kata Kak Cika. 100 juta, 500 juta kali. Soalnya ada ngumpulin datanya aja modal loh. Iya. Iya terus jadi kan kemarin baru 10 gitu terus
Ini jadi bego, masih bego banget Iya semuanya bego positif, banget. positif. Iya bener. Udah gitu. Ini kapan Ya, benernya dong? iya. Makanya sebenarnya kalau kita nyari di itu ya, yuk kita nyari di Upwork. Kalau saya kita disuruh ngumpulin dataset itu seneng sih sebenarnya. Dia seneng, kita seneng juga. Ngumpulin dataset kan sebenarnya gak pasti Nguli aja beresnya. tuh. Capek tapi. Kerjanya nguli. Hah? Maksudnya itu Iya, makanya ngumpulin apa? dataset tuh Gitu kayak gitu. terus. Orang Pak Budi cerita nggak yang tuh ngumpulin plat mobil itu kayak orang gila loh di ITB dulu setiap hari keliling aja gitu fotoin plat mobil di chat apa ditaruh terus di label gitu-gitu kan ya sama lah terus nanya masa nanya ke apa masanya kemana sih Samsat Pak masa sih nggak punya data no itu gambar plat mobil ya nggak ada lah emang siapa yang punya Adalah harusnya kayak tempat parkir gitu yang ada kameranya. Apa ya? Bentar bikin apa sih lupa. Oh iya yang itu ya, yang tol itu ya. nggak ada nggak kan menyebutnya gitu ya kalau ada satu ajanan semua dihapus aduh ngeri nih gue oke tar ya tar Barisnya. ini ya coba ya gini ya coba kita coba tapi dia satu pun kalau ada satu pun aja yang salah dia akan upload dulu ya yang video dulu dia akan apa namanya hapus satu aja danan sama dia dihapus tapi coba dulu ya berarti kan dari sini ya import dulu terus df baca oke terus gue mau tambahin ini nggak bisa ini nggak mau ini hapus aja jelek ini timpa nah oh kolom 2 apa? Kan nama kolomnya yang nggak ada. Gimana sih yuk? Oh, oke. Kolom rencana gitu. Rencananya pecah 2 lagi. Ini real world problem nih, mantap nih. Woi! Apa itu? Semuanya itu bedanya? Oh, print DF ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Bedanya apa sama yang Lalu, tapi awal? coba yuk lihat. Ini kan tangannya nggak ini ketika cuman ini udah dibuang yo liatin datanya tadi segini kan nah kalau di rencananya NaN itu sama Kak Cika dibuang jadi sisa 945 759 Iya ya oh kan iya salah nggak kelihatan itu yang titik-titik ya ya kan nah ini tuh sebenarnya kata dia kita replace si NaN value-nya tuh jadi kosong. Terus kita buang si drop subset rencana ini kita hapus barisnya sebaris semua baris itu udah hilang. Jadi ini berarti kita udah dapet. Berarti kalau gitu mana coba? Berarti sebenarnya kita udah gimana sih yo? Gini. Berarti kalau gitu kita iya nggak boleh gitu kan harusnya. Sebenarnya udah buangin yang nggak ada nih sih. Nah problemnya halo Tio, halo. Udah. Mana ya? Yo, kan gini ya. Berarti kan udah dapat hari ya. Hari itu hari Tio ada log frame itu tanggal 19 Februari. 6 Februari. 16 Februari. 6 Februari ya. Kok nggak ada ya? Oh, ngerti Kak Cika. Soalnya bentuknya begini. Ini kan rencana tuh begini yo. Jadi ini tuh dianggap satu kolom. Oh iya jadi yang kolom berapa itu? 3, 4 Coba ya. kolom 3. Ini coba unnamed 3 ya, unnamed 3 ya. Oh, berarti benar dong. Berarti bisa dong. Bisa. Jadi maksudnya di satu-satu berarti yang apa? Rencana atas unnamed 3, unnamed 4 gitu. Salah nggak? Ini apa sih namanya? Kok nggak apa namanya?
namanya apa ih? Coba di Anunya copy aja ada. mana bisa ih? Oh, pinter ya Tio ya? Enggak. Nggak bisa. Tapi keluar. Tapi Hah, tanggal 15 keluarnya. 15 itu apa? 15 15 Februari. Februari. Padahal ini tanggal 6 Februari. Enggak ada. Coba lihat itunya. Apa ini? 15. Tuh kan, harusnya tanggal 6 kan? Delay. Apaan? Kak Cika ngeliat yang mana? Mbak Ade kan juga lagi lihat itu. Lagi lihat slide-nya Tio. Lagi melihat itu. Gimana Oh, yuk? tadi tanggal 15 apa? Tanggal 15 benar kali? Enggak juga. Enggak benar. 15 15 ada apa emang? 15. 15 ada apa? Ada. Asistensi. Tapi yang atas-atas nggak kebaca, Asistensi. yang buat lock frame itu. Nggak kebaca. Soalnya apa? Soalnya si rencana ini tuh jadi ke sini yo. Jadi gimana ya Kak Cika tuh lagi mikir gimana caranya ya. Bukannya rencana itu jadinya yang ini. Ini rencana. Iya, ini jadi rencana. Ini anem 3, ini anem 4 gitu kan. Iya, benar. Anda benar. Tapi kan tadi anem 3, kenapa kebaca tiba-tiba yang di sini, di bawah? Iya. Nggak tahu. Belum berhasil tahu. Errornya apa? Nggak ada katanya yang namanya anem 3. Dinamain kali. Ada yuk. Itu kan mau. Bisa. Jelas. Tapi 15. Yang 6 nggak kebaca. Iya kan, makanya yang atas kan ada harusnya. Coba anem 4. Itu benar ngurut nggak? Buset, malah 372 lagi. Nggak ngerti Kak Cika, soalnya tiba-tiba. Enggak deh, emang bener. Yang NM yang itu mah emang baru aku buat pas udah kapan gitu. Harusnya sih bener kali. Coba bentar aku scrolling. Iya bener. Benar. Enggak ding. 308 di situ tulisannya barisnya. Tunggu. Yuk, tapi kalau misalnya ini ya, kayaknya Tio banyak kosong ya di sini ya. Aduh, gue kayaknya geser dulu deh, ini biar nggak pusing. Ini taruh di coding tuh di mana ya? Nah, nih ya. Kayaknya kalau ini jarang ya, olah minat nggak terlalu ada ya. Ada Iya apa? enggak, soalnya enggak dari awal. Apa kayak kolom baru lagi. Jadi Soalnya pas dia udah hari apa baru ada. Oke, soalnya di sini hasil dari penerawangannya dia cuma ada 20 baris yang ada isinya, benar? Nggak tahu. Maksudnya lebih lah. Masa 20 doang. Ini datanya sama nggak ya? Sama ya, harusnya kan yang aku kasih ke Kak Cika kan? Iya. Ya dari yang ini. Iya, ini kan yang udah yang kapan ini, bukan yang sekarang aku lanjutin terus itu kan, jadi sampai Juli. Benar harusnya sama rough copy yang itu. Taruh mau lihat dulu. Gimana sih biar nampilinnya? Bisa ini nggak kayak tadi kan bisa. Tadi kan udah dia minta terus maksudnya kayak indeks yang pertama gitu. Minta indeks yang pertama itu bisa nggak? Data di atas ya 100 apa berapa? Nah,
Oke. Yuk, keren nggak? Banget Display. sih. Oh. Berarti kok lupa lagi sih, ya Allah. Bentar ya, pelan-pelan. Nggak boleh pun di copy, Ais, kesel gua. Kita harus bisa menampilkan si kolomnya dulu. Oke, berarti bentar ya. Kalau misalnya gini gimana? Aku ke belakang dulu ya. Boleh. Hari, ada hari aja. Oke, hari, tanggal, dan rencana. Oke, hari, tanggal, dan rencana. Oke, koma berarti. Oke, tanggal, rencana. Terus apa tadi? Name. Oke, berarti mau yuk. Yuk. Udah berhasil nih. Udah dapat. Ini gimana ya caranya? Ketika tuh nggak tahu gimana caranya nampilin certain columns, tapi data yang pertama. Tapi kalau yang dijalanin ya yuk lihat deh. Ya, kalau strukturnya kayak gini lebih ngerti kan, lebih kebayang gitu ya, bahwa kita kan sebenarnya ngincer. Udah dibatasin ya? Ini dibuang kan. Tapi udah bener kan, tabelnya gini aja kan? Bener nggak? Iya. Bentar, cukup tadi kan? maksudnya yang data pertama apa? Nah, Kak Cika tuh pengen, ini kan sebel ya. Maksudnya ini sampai 1000. Kak Cika tuh pengen lihat 50 data teratas aja, mau ngecek doang. Tapi kalau misalnya kayak gitu, pilih pakai head gini, semua kolomnya muncul. Padahal Kak Cika maunya kolomnya milih, barisnya juga milih gitu. Iya. Kalau iya kayak yang tadi aku atau gini. I know. Kayaknya gini deh. F1 tuh sama dengan ini kan, begini ya. Berarti kan Kak Cika ambil F1 tuh
df hat ya, df hat gini ya. Terus F2 itu kenapa ya? Enggak. Ini kita coba dulu ya. Ini gini. Ini gini. Berarti ini. Berarti ini F2. F2 sama dengan S1. Oke. Enggak ngerti. F2. Gimana mah biasa kacik sekarang. Tuh kan gini Buset. yuk. Apa itu? Bagus kan? Itu doang. Oh. Ya, P30. maksudnya gini. Maksudnya ini ketika jadiin dia ngambil dulu nih 30 data pertama kan. Terus itu apa? Terus si data frame kan iya. yang dibaca. Terus ini jadi cuma 30 data pertama, ini ngambil yang kolom-kolomnya ini doang gitu. Nah, kan kalau dibalik emang tadi kenapa nggak bisa? Ngambil tahu. kolomnya dulu tadi baru. Enggak. Nah, sekarang udah ya kita buang dulu ya. Nggak tahu lah tadi bisa sih harusnya. Tadi ngebuang gimana yuk cara ngebuang? Ini ya? Tahu. Oh iya. Oh iya. Udah ya. Okay. Itu drop nah itu apa sih? Drop not available kayaknya. Drop not available. Sekarang fungsinya apa? Ngapusin yang not available, yang kosong-kosong, yang enak. Bentar. Itu kan ada non value-nya. Oh, ininya yang mau yang kayak yang mau dihilanginnya kan? Kayak mau di splitnya gitu. Terus replace yang tadi kan, yang itunya diganti pakai kosong. Terus kalau yang bawahnya apa? Yang drop nah itu? Dia ngecek kolom ini doang. Jadi dia ngedrop semua yang bukan kolom ini. Coba ya di-run dulu ya sama kecek ya, bentar. Nah kan, taruh. Ujah. Kok jadi kacau? Non-value sama float. Replace F2 ini. Oke, ini Kak Cika hapus dulu ya, biar nggak pusing ya. Berarti kan Kak Cika replace F2, itu semua yang non-value diganti jadi spasi. Terus di drop subset, anem 3 aja ya, jangan anem 4 ya. Anem 3 kan nggak ada gunanya. Nah, bisa yuk. Apaan? Udah capek-capek di belakang. Oh iya. Yang kosong ya? Iya. Bener ya? Terus yang bawah itu apa? Yang kayak error? Tahu. Biarin aja lah. Bukan error kayaknya ya? Apa sih? Ini hapus ya, biar nggak pusing. Kayaknya keterangan aja ya. Oke. Bener nggak yuk? Ada 7. Bener kan? Terus, iya. Tapi kok gini ya? Oke. Oh, bentar. Aku mau nanya. Nanti kalau di CSV-nya berarti ngacak nggak si tanggalnya? Berarti kalau misalnya ada ini terus masukin, nanti tiba-tiba nanti ketemu yang si tanggalnya ngacak nggak? Maksudnya kan tanggal terus event gitu kan? Internet jelek, putus-putus. Iya. Gimana ya? Tanggalnya ngurut nggak nanti? Ngurut ya tidak. Kan ada 3 ini. Kan ini nanti kan ada ini, ada NEM 3, ada yang rencana sama 2. Apa NEM 2? Enggak ya? Sama ini ya? Oh iya. Enggak. Enggak apa? 3 gitu kan? Terus nanti misal yang di sini kosong, di sini ada gitu misalnya. Oh. Terus nanti misalnya Iya, ngerti. Ngurut nggak gitu parsingnya? Bingung ngomong. Tergantung kita dong. Gimana kita dong? Nah, berarti kan gini. Nah, pertanyaannya sekarang gini ya. Sekarang Tio jawab. Kasih katanya. Sekarang Tio yang mikir, maksudnya memutuskan. Kan berarti kan kita sekarang udah punya berapa kolom berarti? Sekarang kan kita ini gue taruh andu. Berarti kan kita udah punya kayak gini kan, tabelnya kan gini kan ya, bener nggak? Ada hari, ada tanggal, ya kan? Ada rencana, ada name. Ini mah nanti kita kasih nama aja manual lah gitu, kita replace aja manual gitu ya. Oh bisa. Oke. Nah, terus kan datanya Tio kan kayak begini.
Tio kan nanti akan punya data kan, misalnya kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini gitu kan ya, bener nggak maksud Tio gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita tuh mesti parsing yang lebih cerdas gitu, yaitu ya itu yang susah sih, gue sebel banget. Kan berarti kan kita harus ngecek kita harus bikin parsing none-nya itu di mana gitu. Kan? Kalau misalnya kita pakai kolom ini, nanti yang lain dihapus, yang ada none-nya. Kalau kita pakai kolom yang ini, nanti kolom yang lain yang dihapus gitu kan. Kita maunya ngecek 3 kolom kan untuk ngilangin none-nya. Iya. Oke, berarti metodologi kita sekarang adalah gimana caranya ngebuang suatu baris di mana semua bertiga ini nan semua gitu. Ada di 3 kolom nan semua. Kalau nggak error ya. Kalau nggak eventnya kosong nanti ya. Jadi kalau misalnya kita punya, nih kayak di sini misalnya kita, kalau sekarang kalau yang Kak Cika bikin kan ini Kak Cika bilang, pokoknya drop semua yang nan di kolom 3 gitu. Iya, makanya tadi aku ini bingungnya kayaknya, maksudnya apa kita satu-satu dulu jadi rencana, terus nanti kan muncul kayak gini, oh ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, baru habis itu langsung ke CSV-in gitu. Apa gimana, apa per baris-baris gitu. Taruh pusing. Taruh. Atau gini bisa, atau bisa gini atau skenarionya gimana kalau begini. Jadi kita tuh punya satu data frame ini data frame 1. Terus kita punya satu data frame lagi pink ya. Ini. Satu data frame lagi tuh ini sama yang ini. Sama itu, ya. Ya kan? Lagi yang benar nggak? Terus nanti ngegabungnya lagi ojret. Terus kita punya satu dataset lagi. Ini berarti kan hari sama tanggal sama ini kan anem 4. Berarti ini data frame 3 gitu. Mau gitu. Bisa juga sih. Jadi kita proses satu-satu. Tapi kayaknya lebih gampang. Maksudnya iya jadinya nanti mungkin random kali kan. Jadi si ini dulu diberesin, si data frame 1 dulu diberesin ke CSV-nya, habis itu si data frame 2 gitu. Iya enggak? Tapi kan di Google Calendar emang nggak ngaruh kan kalau ya si Google Calendar mah asal format kita udah kece, dia mah gampang aja buat dia. Yang mumet kan kita mindahinnya gitu. Tar pertanyaan Kak Cika dulu ya. Tunggu. Kalau misalnya begini, ide bagus sih, bener juga di parsing gitu ya. Cuman gini, kan kita dapat data frame 1 nih. Berarti kan rencana doang. Apa sih rencana teh harusnya? Proyek kan? Yang bukan proyek kan, berarti bukan proyek doang kan. Nanti dia akan punya tabel bukan proyek sama tanggal kan berarti. Nanti dia akan punya tanggal sama bukan proyek, oke? Terus nanti ini juga dia punya tanggal sama proyek, ya kan bener nggak? Terus nanti 3 minat kan, DF3 tanggal sama minat, bener kan gitu? Nah, problemnya nanti mereka bertiga itu nggak punya tanggal yang sama. Gimana ngegabungnya lagi? Gimana? Keputus lagi. pas mereka bertiga nggak punya tanggal yang sama maksudnya. Iya pasti beda-beda tuh, ya nggak sih? Ya nggak? Terus kenapa harus digabung? Kenapa nggak langsung aja itunya ke Google Calendar? Langsung mau di gimana Matio? Kalau udah gini apa? Ini mau ngerti. Berarti dari kan sini udah ada langsung tanggalnya. Google Yang penting kan udah ada tanggal. Upload to Tio. Kamu pinter banget sih ini langsung ya berarti dia langsung masuk ke Google Calendar aja berarti ya? Iya, nanti kan numpuk-numpuk juga ngupload di situnya lagi. Ya gue kok benar-mandir sih mikirnya kayak gila. Ya bener berarti gitu. Terus nanti tiap hari berarti di flash kan datanya si CSV-nya itu ngeriset kan jadi kayak ngambil semuanya lagi tapi ya nggak efektif ya nggak efisien kalau datanya makin banyak lagi. Iya berarti tiga CSV
untuk diupload Oh iya ya. untuk ke Google Cal kan? Gimana ya kalau mau append ya? Kalau di append. Ya udah, buang aja data yang lama. Ya, tapi kan berat kalau datanya banyak. Gini. Emang Tio mau berapa hari sekali? Kita buntungin aja, misalnya Tio kan punya data nih di sini kan, si data ini. Misalnya dari sini sampai sini udah masuk ke Google Calendar. Ya udah, nanti nextnya ini tuh dipotong aja di data frame-nya. Terus ngambil yang Bisa ya. gitu aja, ya nggak sih? Ya nggak? Terus tapi kalau misalnya aku nambahin, kan ini masih ini bentar. Mana. Itu aja tadi yang Excelnya aku. Yuk. Nih, misalnya aku presentnya di sini gitu, misalnya Sunday. Sekarang tuh lagi di sini. Ini hari ini gitu. Hari ini pas di-upload gitu kan. Nah, tapi kan aku udah buat rencana untuk kedepannya, untuk misalnya hari apa? Tuesday apa, Selasa, Rabu gitu. Nah, terus berarti kan ini udah ke-upload kan sampai sini misalnya, sampai sini. Nah, terus misalnya aku nambahin lagi rencana di Tuesday, nggak ke-upload dong. Kan udah dianggapnya udah beres. Oh iya benar-benar ide bagus ya. Iya benar-benar. Bener pinter Iya benar. Oke lah ya. Itu emang benar sih itu kasus. Ya tuh kalau mau kita parsing lagi. Maksudnya ya udah kalau gitu gue cek lagi dari depan kali aja ada yang ditambahin. Nggak gitu. parsing ininya ya satu-satu. Tapi ada nggak sih mekanisme di Google tuh ngecek kalau misalnya dia udah ada jangan ditambahin gitu, bisa nggak ya? Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Langsung baca aja Ya udahlah sementara itu aja apa. Ya udah tiap hari baca lagi semuanya gitu. Tapi iya ya. Nguploadnya nanti ke-upload lagi dong. Nggak bisa kan. Kak Cika juga misalnya gini nih. Nah, lihat kalender. Dibandingin ada yang bedanya yang di mana? Kak Cika kan juga, masih sih kalender gue. Nah, ini, yuk. Nih ya, Kak Cika kan juga kalau masukin Zoom, itu kan kayak gini nih. Kak Cika punya yang ini private gitu. Terus nanti kan Kak Cika bikin Zoom kan. Zoom kan masukin ke kalender kan. Nah, nanti kalau misalnya Kak Cika bikin Zoom lagi, sama dia ditambahin lagi. Jadi banyak gitu. Nggak ada mekanisme ngecek. Iya. Dia mah baca, makanya gitu. Pusing kan? Gimana dong? Itu biarin dulu. Oke, berarti sekarang kita itu dulu deh, pecah jadi 3 dulu. Idenya Tio udah kece banget nih. Jadi gimana? Jadi robek. Apa? Buka buku robek. Oke, berarti kalau gitu kita pecah 3 dulu ya. Yuk lupa. Jadi pecah 3. Udah dipecah 3. Terus tiap harinya gimana? Tiap nguploadnya gimana? Oke, gini dulu pelan-pelan saudara-saudara. Oke, pelan-pelan ya. X dulu. Pecah 3 dulu. 3 dulu. Ini file pertama dengan isi tanggal, hari, tanggal, dan rencana dalam kurung bukan proyek ya. Ya nggak sih? Benar nggak sih yuk? Iya. Ya. Hari mah nggak usah kali, ngapain ada hari? Sepi ya kalau nggak ada hari. Kan di Google Calendar mah tanggalnya aja. Oh ya nggak usah ya. Oke, ngeditnya gimana? Oh iya. Tanggal doang ya? Iya. Lebih ini dong harusnya lebih. Siap. Ini nggak usah. Ini apa sih? Ini show div apa? Nggak usah cancel. Gimana? Reload aja. Save aja ya. Oke. Terus. Tahu apa sih? Beda nggak? Nah, gini ya. Berarti sekarang Kak Cika mau Pak. Oh iya. Berarti apa yuk? Ini kan udah ya, Kak Cika baca lagi aja lah, baiklah. Pusing gue. Ini baca dulu. Berarti DF-nya benar. Berarti kita cuman mau ambil tanggal doang. Tanggal merencana kan, ini nggak usah berarti.
Berarti kalau gitu udah tanggal merencana, nah kan berarti ini kan kayak gitulah. Inilah ceritanya kira-kira. Itu yang bawahnya Oh iya, bencana berarti. benar ya. Oh, benar. Woi, kacau. Kece banget. Kece banget. Kece banget. Iya. Apa sih Itu kalau udah? dibatasin ya 30 ya? Iya kan, 30. rencana kan? Berarti kan udah punya kan? Tanggal kan? Tanggal sama ini kan? Ini yang pertama. Oke, pecah 3 dulu ya. Nanti kita save-save ya. Berarti ini tambah dulu. Ini CSP2. Tambahin kode, berarti isinya tinggal ganti. Ini ganti sama ini. Bener juga ya, Tio. Pinter ya. Apaan? Hah, gila sih. Iya, tadi bagi 2 itu bener banget idemu. Nah, kan ini ya. Tapi kok dia nggak mau ngasih tahu sih, ada berapa baris ya? Kesel. Kan cuma 30. Oh iya, cuma 30. Nggak boleh ya, nanti dirubah aja. Oke. Bahagia nih, pasti adanya progres. Oke, sekarang teks lagi. Berarti CSV 3. Berarti CSV 3, code lagi. Turun. Code-nya adalah ini masuk ke sini. Berarti ini diganti jadi 4. Ini 4. Udah. Nggak ada. Oke. Berarti sekarang kalau mau, ini jangan pakai head gitu. Ini kalau usah pakai head. Ini langsung aja F aja. F adalah DF. Oke, ini ya. Oke. Berarti ini juga nggak usah ada. Ini F. Ini DF. Ini F. Ini F. Ini F. Oke. Ada 374. 374. Oke. Yang ini berarti ini nggak usah ada. KCK itu kalau coding kocar kacir ya. Jelek banget nih. Dokumentasi kacau baliau. Ini gini ya. Oke. Berarti ada 77. Oh, ada 77 ternyata ingat. Gila si Tio belajar Kotlin gak ngajak-ngajak. Buset dah. Mana? Ini? Oh iya. Kapan itu? Tahu 25 Juli. Oh iya. Aku pernah cerita deh kayaknya. Tio belajar Kotlin. Itu masih yang sendiri. Gimana? Udah tapi kan? udah belum dilanjutin lagi. Kemarin juga kan yang ikut apa sih yang GDSC? Ikut lomba jadi nggak? Oh iya ya? Ya daftar. Sok. Belum. Bukannya Februari daftarnya. Kasih tahu. Pokoknya proyek kita tuh itu yo, jangan lupa jangan pas proyek yang go apa Upwork ya, yuk kita mulai harus banget. Kak Cika juga tahu nggak? Kak Cika mau licik tahu. Gue mau cari kerjaan di Upwork tapi terjemahan. Terjemahin aja. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Indonesia ke Inggris. Kita ya dapat kerja aja dulu. Habis. Itulah apa sih yang dataset itu yang nanda-nandain ya? Atau label-label lah gitu yang kerjanya cemen-cemen aja, biarin deh, digajinya cuma 1.000 perak juga biarin. Gue dapat kerja dulu aja, cobain. Gimana yuk? Ini ya udah, berarti sekarang apa? Kita harus nge-save ke itu kan? How to save data frame to CSV.
Oh, gampang doang. Gampang doang. Tinggal tulis dong. Oh. DF to CSV. DF to CSV. CSV to CSV. Namanya. CSV. Apa? Ini kemana coba nge-save-nya? Jadi nge-save ini enggak sih? Tadi datanya dari mana Kak Cika? Kak Cika masukin di mana? Si ada. Excel-nya. Jangan khawatir, ada yo. Ainan. Oh. Mantap bro, sudah berhasil. Sudah berhasil. Gampang banget ini. Oke, ini satu ke situ. Oh iya kan belum diparsing tapi. Eventnya, ininya. Nanti dulu biar. Oh iya ya. Itu biar gue seneng dulu tuh. Ayo, bentar lah. Oh iya. Dua CSV. Dulu, bikin dulu lah. Cek dulu. Nanti baru. Oke. Salah. Mana 2 CSV? Udah 3 dulu aja. Nanti juga muncul. Oke, 3 dulu. Nggak ada yuk. Diklik 2 kali. Oh iya tuh ada. Set lama banget. Gila. Kalau saya pakai Google Drive gitu tuh delay-nya nggak jelas. Tapi berhasil yo. Berarti ini tinggal upload loh. Enggak juga. Nguploadnya gimana? Ke Google Doc. Tadi yang itu yang C apa? Harus koordinasi. C data. Ya udah, nggak apa-apa. Ini 3-nya mana? Klik aja 2 kali, di close dulu. Itu refresh ada keteng. Oh ini ada. Mantap. Tio ini bagus banget ya, kehidupannya sangat bermanfaat, banyak jadwal-jadwal yang penting. Kak Cika kayak gak kayak gini dah. Aduh, ini jahat nih. Mau parsing gimana sok? Sekolah, babar ya, plus. Terapi. Kan aku plus. Plus, bener. Dah. Oke, berarti udah bisa ya. Sekarang apa? Sekarang parsing. Dulu deh, jangan parsing dulu apa? Nggak tahu, parsing dulu atau itu parsing aja dulu. Apa masukin dulu ke? Masukin aja dulu. Oke. How to upload CSV to. Tapi kalau ngupload gitu jangan semuanya, nanti semuanya kan ribet, ngapusnya gimana? Terlalu. Oh iya, nggak mau pakai Tio aja yang masukin nanti. Oh pakai ini aja, pakai bikin kalender baru aja, ya kan? Nanti kalendernya tinggal dihapus. Bisa kan yang bikin kalender lagi gitu? Oh kan ada kemarin ketika bikin kalender Tio. Iya, Iya, itu aja kan? Itunya tinggal dihapus kan. Ini gimana uploadnya, pakai apa? Pakai Python atau mau nyari apa? Python aja. Kalau yang C itu tadi apa, C data itu? Bukan untuk ngupload. Nggak suka. Hah? Nggak suka. Oh itunya ya. Nggak ada, library-nya nggak jualan. Tunggu, API tahu, harus pakai API. Ada kan? Pakai LibreOffice. Hah? Cakep nih. Mau pakai ini. Ada warnanya juga. Ada Iya, harus sih ada. Gimana caranya? Bagi-bagi link dulu ke Cika. Nih, yuk, bagi. Tadi apa aja sih? Aduh, gue belum nge-share lagi kodenya ke Tio. Nanti. Iya. Tunggu. Nih. Harus sambil lihat dulu ya yang lain. Pakai Java nggak mau? Bukan. Don't update calendar event. Allah, ini pakai apa? Wah, gila sih. Yang tadi yang delete itu mana? Si ininya. Artikelnya.
Artikel yang mana, Yo? Yang mana? Ini, hapus. Itu ya. Itu ya. Bukannya itu. Ketika close. Sorry, ke close. Control Shift T. Command Shift T. Ini ya? Iya kali. Iya ya, drop ya. Nah, itu ya, berarti ketika close ya, udah ada di view. Sama yang, ya sama codingannya. Codingan dulu, share dulu. Share dulu. Nice. Kak Cika cara nge-unsubscribe apa sih newsletter dari email gimana sih? Ada kan, tinggal kirim aja pakai subjeknya unsubscribe, udah ke reply ke dia, atau kirim ke dia email unsubscribe, tergantung kan. Di situ biasanya di bawahnya suka ada keterangan kalau lo mau unsubscribe nanti gini gitu. Oh, di emailnya. Oh iya ya. Iya ada. Ya kan, ada kan? Yeay. Gitu dong. Ya. Atau di mobil, tak ada yang nanya. Oke. Nah, ada 2 cara nih, Yo. Mau kita pakai apa nih? 1, kita mama nih bikin kelas sendiri, kita baca, udah gitu kita masukin ke interval event-eventnya si Google bla bla, atau pakai ini. Ini yang mana? Kita. Dia kalau nggak eksis, dia nggak akan upload loh. Terus ada kalau nan nggak dong, kalau apa kosong. Kutip. Gimana cara makainya? Kak Cika nggak bisa. Pip install, Yo. Harus di Tio, Kak Cika nggak bisa. Bukannya di itu, di Google. Kan Kak Cika pakai Google Colab, gimana? Iya, emang apa? Emang bisa? Bedanya apa sama pip yang biasa? Nggak tahu. Pip ini ya, pip install. Kak Cika belum kirim yang itu ya? Oh, sorry. Gue. Udah bukan yang itu. Gimana caranya? Oke. Yo, ini, aduh. Gimana sih caranya? How to install requirements? Bisa nggak ya Google Colab ya? Oh, oke. Tahu gue. Berarti caranya adalah kita download saja. Oke, I know what to do. Ya. Oke, berarti kan kalau gitu berarti begini ya. Kita berarti taruh di sini, kita upload requirements dulu. Where's the download? Where do the download go? Kemana gue tadi download ya? Oh, oke, nggak selalu di paling atas ya. Taruh ya, yuk cari dulu. Oh, ini.
Oke. Terus apa? Pip install. Mantap. Oke, nice. Bisa lah, bisa ya. Kamu bisa. Terus apa? Hah, ini gimana yuk? Ada run Python upload pay-nya berarti gue copy paste aja gitu ya, yuk ya. Bener nggak sih? Haha. Haha. Sampai mana ini? Ya mah. Bingung. Kalau udah lihat apa tuh GitHub gitu teh, ini teh apa? Udah mengalami progresan pesat ya. Sorry. Oh, liar ntar ya, coba jalan bisa nggak ya? Oh. Nah, let nggak bisa yuk. Waduh, lain Apa ya? Kita baca dulu. HTTPS Google API Secret Calendar Application Name Get Credential. Time zone-nya Afrika. Kenapa nggak Jakarta ini? Ini apa nih? Nggak tahu. Iya kan, Bangkok, Thailand, apa gimana? Aduh, error yuk. Dia bilang install, terus upload. We'll open web page to get token. Token save in di sini. We'll process CSV and upload even accordingly. Wah, ini nggak bisa nih kayaknya. Nggak bisa di Google Colab. Oi, gila 5 tahun yang lalu lagi nih. Gimana ya how to make it work ya? Kenapa? Nggak ngerti. Jadi, ini kan dia sebenarnya udah ada ya. Dia udah punya codingnya. Ya, untuk kayak Twipi-nya gitu kan. Yoi. Nah, nanti dia kan akan punya CSV kan, si ini kan. Itu sama dia nanti bakal diupload, cuman dia akan kayak gini nih. Ih, ada colornya. Ada set colornya tahu ini. Iya. Kita harus ngerubah lagi. Iya, itu CSV-nya kan. Terus? Nah, jadi gini cerita. Nggak bisa. Nah, nggak tahu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya. Nih yang Kak Cika mau tunjukin ke Tio. Pokoknya ini kan urusannya OAuth kan. Terus kita bilang kalender name-nya apa? Kalendernya apa? Itu yang Kak Cika nggak tahu. Tio atau apa untuk kemarin? Ntar lu, tapi ini ke mana sih? Ke Google siapa sih? Ke Google ini kan? Ke Google Kak Cika kan? Yang Crypto Code CG kan? Bukannya harus ada kayak ya out-outan itu. Enggak, ini tuh nanti ngambil OAuth-nya. OAuth yang mana? Kok OAuth? Bukan OAuth, maksudnya yang kayak the secret. Iya. Secret file. Ya, maksudnya yang kayak kredensialnya gitu. Ya, Kak Cika pikir dulu. Kan Kak Cika tuh harus ke sini kan? Atau gue harus ke sini sih yuk? Harus gini nggak sih? Coba. Cuman gini doang nggak? Lah.
Pokoknya di sini dia bilang kan dapat off kan. Terus udah gitu kan kita baca, kita parsing, kita tampilin gitu. Udah ada sih ininya udah ada terus dia pakai warna gini. Oke, warnanya ada di codingannya. pengen ya nanti kita tambahin warna ya. Tapi sekarang Kak Cika mau cari dulu gimana caranya how to connect to Google Calendar from with iPhone and read and upload CSV file. Ini kan tuh. Ini yuk. Terus gini nggak sih yuk? Nggak sih ya. Hah? Bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Terus apa? Terus, yuk Kak Cika udah kirim yang ini belum tadi linknya? Yang mana? Oh, udah CSV itu kalender udah. Waduh. Oke, yang ini. Nah. Bang ya, sabar. Turun. Coba. Oh, bisa yuk. Kalau fetching gimana? Ya, pokoknya ketika ngumpulin kode dulu. Tapi ini API-nya udah masuk berarti. Call setup. Nih call setup nggak ada nih. We don't have any call setup. Nggak ada. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, tulis. Oh, bisa nggak ya? Kalau ini sih ngebacain aja, tapi Kak Cika pengen tahu aja yo bisa atau enggak. I just want to know aja. Sabar ya.
Oh, kalau setupnya nggak kebaca, jadi kita nggak bisa baca ya. Udah nggak bisa baca nggak apa, tapi bisa nggak nulis? Oh, tuh create ya. Ya, kita harus punya call setup yuk. Kayaknya ini berhasil deh. Coba ya. Ini kirim dulu ke Tio ya, biar bisa dilihat lagi ya. Ini close aja. Oke, ini ke atas. Oke. Tuh kan, ini masuk berarti. Nah, ini apa? Ngopi dulu, kasihkan taruh dulu. Nanti kita tambah-tambahin coding yang nggak jalan, biar nggak nanggung ke kagok. Bentar. Ini. Nggak bisa ya, memang. Belum ada call setupnya. Tapi masuk. Ini nge-delete. Oke, ini cara nge-delete. Oke, kita simpan aja dulu. Kita simpan ini untuk nge-delete. Oke. Aduh, celek. Ya. Celek ludah. Ya, kalau mau udahan kasih tahu. Kasih kok. Udah, next klik lagi. Kenapa? Kalau mau udahan bilang, kalau masih mau lanjut kasih tahu. Udahan. Udah bingung. Ya? Jadi apa aja sih? Tadi kan lagi ini kan lagi nyari yang tapi belum ketemu kan? Udah. Untuk nguploadnya. Oh ya, oke, kasih closing dulu ya. Jadi kita tuh sampai sini yuk. Kita tuh sampai, nanti kalau Tio lihat codingnya. Jadi kalau codingnya lihat. CSV udah jadi kan? 1, 2, 3. Iya. Terus Tinggal kan kita filenya. mau ambil GitHub, tapi kan authentication-nya nggak bisa. Jadi ini KCK copy, requirements-nya udah KCK taruh juga. Requirements apa isinya? Ini. Requirements-nya apa aja? Ini dependensinya dia nih, kayak gini-gininya. Dependensinya udah KCK save, udah KCK install, tapi tetap nggak jalan karena belum authentication. Ini kan udah ya. Terus ini akhirnya KCK coba nih pasang Google API Python client, itu tuh nyopet dari sini. Ini udah KCK kasih kan ke Tio yang Karen ya. Udah Karen udah. Yang Karen udah. Nah, ini kayaknya juga cukup apa ya? Cukup straightforward gitu. Jadi cukup gampang gitu, kayak tinggal dia udah bisa nambahin, ngedit, ngapus, ngecek gitu ya. Pokoknya nyambung dulu aja. Nah kan ketika tadi mau cari ini kan sebenarnya gimana caranya gue nyambung ke Google Auth kan. Nah, coding kita udah sampai situ. Ini installnya sih udah bisa gitu ya. Terus Kak Cika coba jalanin ini nih ya. Connect ke Google APIs, kredensialnya masuk ke path to file kredensial JSON. Kemana ya ini ya? Nah, ininya kemana nih? Nah, ini nggak tahu nih. Ini masuknya kemana? Harusnya muncul di sini nggak sih? Wait. Nggak ada sih ya. Nah, terus pokoknya ini nggak error yuk sampai sini. Jadi apakah kita sudah berhasil terauthenticate gitu? Tapi di bawah-bawahnya pas Kak mau masukin data atau mau nyari, itu dia error karena tidak ada yang namanya call setup. Si call gunanya? Nggak tahu nginstallnya gimana. Si call setup itu adalah kayaknya library untuk ngoprek yang ada di Google Colab gitu. Jadi kayak mau baca, mau nulis, mau ngelis, mau jadi create. kalau nggak pakai Google Colab mas sebenarnya nggak perlu berarti? Kalau Colab Google Calendar. Google Calendar, oh iya. Ya maksudnya, jadi ini kalau kita udah pakai call set, taruh lo. Berarti dia call setup itu nama file.
Oh ngerti yo, Kak Cika tahu, bukan diinstal, dia harus manggil file ini. Nah, Nah, ini berarti kalau nggak usah berarti jalan dong, kan udah ada filenya. jadi kal itu Jadi file. kalau setup itu nama file sebenarnya. Kalau setup ya, misalnya Kak Cika buat ya. Ini ya, nih kalau setup ya. Taruh nih, Kak Cika bilang dulu. Oh, gua ngerti sekarang. Tunggu. Ini Kak Cika save, ntar dulu Kak Cika bikin dulu. Oh, jadi yang kode sebelumnya itu harus dinamain call setup. Ya. Terus dipanggil ke bawahnya. Kok VS Code? Tenang. Oh. Kenapa nggak bikin aja di yang itu, new file? Gimana ya? Di Taruhnya? collab. Oh iya, mau diupload aja, mau diupload. Oh, ini udah barbar aja sih pokoknya mah. Taruh di namanya apa? Yuk. Di mana? Namanya apa tadi? Call file. Apa? Nama filenya. Save-nya harus apa? Call setup. Oke. call setup. Underscore. Setup. Oke, dan kita ke wait. Itunya ke itu drive-in. Berarti ini masuk ke Kenapa nggak bikin file baru aja sih? nggak tahu lah. Di mana taruhnya? Ya udah bisa ya? Bisa nggak klik sih? kanan. Oh iya. Nggak bisa. Service, get calendar service. Nah, servisnya nggak ada. Kenapa? Oh, ini. Nah, ini yang nggak tahu ini yo. Ini. Nih. Ini Kak Cika nggak tahu nih. Credential file. Isinya. Credential file-nya harus ngambil dari mana? Credential-nya bukan yang kayak itunya, yang kayak apalah, yang kayak kemarin secretan itu. Oh, harus download di sini. Oh ya udahlah, nanti berarti nextnya kita berarti kita tuh harus ke sini dulu yo, harus ke Autunya Google API. Kemana itu berarti? Nggak tahu. Ada kali linknya. Nah itu. To kick things off. Iya, ini. Oh, benar. Oh, outnya juga. Outnya tadi Kak Cika udah? Belum? Oh, out apa sih? Bentar. Oke, proyeknya apa namanya? Oh, gue lemot ya. Tunggu. Pusing. Tadi mana yo? Yo kemana yo? Oh, pantesan hilang gue. Oke. Bukan gitu. Tadi hilang linknya. Berarti project number-nya, project name-nya terserah ya, automatic. Enggak, itu enggak harus pakai kredit itu kan? Itu kata start for free trial. Tio aja ya. Boleh. Tuh, cuman boleh satu. Pelitnya Cuma boleh satu project. Allah. Ya, berarti nunggu waktu lu dong, yuk. Itu include information about verification apa gitu yang tadi. Nggak tahu dari jadi gimana dong. Balik lagi. Ya udahlah. Wait. Gimana? Nggak tahu di itunya nggak ada apa di tutorialnya di sini di Karen. Tapi udah di submit. Enggak ya? Ke delete atau kalau enggak? Nggak ada, yuk. Kan belum. Emang nggak bisa apa-apa lagi, Kak Cika. Ya udahlah.
Lihat di Karen, aku lihat Karen. Tadi Karen ya? Oh Karen iya. M. Location or organization, create. Oh, dia mah emang ada. You don't have any API. Oh, dia mah udah bisa bikin yo. Kita kan bisa create. Emang harus nunggu. Automatic calendar, automate. Ya kan? Terus habis itu udah langsung. Then go to the dashboard, search for the calendar API to enable the calendar for the project. Oh. Gitu ya? Benar nggak? Ya nggak tahu tapi. Catat ah. Iya kayaknya lah, udah nunggu dulu terus nanti ya gitu aja kan, di enable terus habis itu ngambil apa ini? Sekarang tanggal berapa? 19 Januari. Kita catat dulu. Apa yuk kita nunggu itu ya, OAuth Google Cal ya. Bener nggak sih? Aku juga harus buat berarti ya. Cobain dong di Tio bisa, kalau di Tio bisa pakai yang Tio. Nanti kasih tahu ya kalau bisa. Makanya minggu depan kalau misalnya Kak Cika ada, Kak Cika kalau nggak bisa pakai yang Tio kan. Jadi Kalau nggak ada udah backup. dua-duanya. Cobain sekarang cek dulu atuh. Iya. Tunggu, Tadi gimana langsung credential kan? Credentials. Ini nih linknya ada di Udah, Karen. kan Okay. ada di Karen. Mau share screen? Boleh. Kak Cika mencatat ya. Create credential ya. Gimana sih? Bener nggak sih? Google Calendar. Satu, dua. Udah. Create a new project. Oh, di dashboard. Bukan. Apa ini? Banyak banget. Ikut Karen aja, nggak usah gambreng-gambrengan. Iya, apa ini nggak ada? Katanya ini. Dashboard Create new project langsung. Create new projectnya di mana? Di kredensial sayang. Iya. Mana sok? Apa sih? Iya. Tio yang benar. Kalau udah. Kok jadi gini? Dashboard. Ini udah dashboard. Oh, aku udah pernah bikin kali. Apa ini? Iya nih, my first project. Premium node. Apa sih? Oh, lu boleh banyak yuk. Nggak ngerti. File kali? Bayar tahu Get more done. Lah terus bikinin dong satu sekarang yang Kal coba. Nggak ngerti gimana. Tadi kok, ininya, tadi Kak Cika bikin project gini ya, berarti new project gitu ya? Oh iya, ya udah pakai yang udah ada aja dong. Kok bisa banyak projectnya? Kalau si Tio mah Kak Cika sama orangnya teh amnesiaan gitu, udah ngerjain nggak inget gitu kan? Iya. Tapi yuk, oke. Kalau gitu berarti Tio harus bisa ngejalanin copy yang tadi coding yang kita bikin hari ini. Tio copy terus Tio running di itunya Tio ya, di Google Calendar Tio ya. Kak Cika nungguin. Nah ini bikin aja dulu. Kata dia. Apa nih suspended? Aku buat apa sih, bingung. Berdosa ya, Aus. Udahlah pakai yang ini gitu. Udah jadi. Create. Pusing sumpah. Atau pakai ini my first project. Tadi terus gimana? Udah ini terus kalau udah ada terus cari, then go to the dashboard and search for calendar API. Dashboard, ini calendar. Ya kasih kode catat, bentar lu nunggu. Blur tuh, blur. Enggak bukan. Belakangnya. Gue lagi nyatat. Ini ya, ini enable ya. Ini kan Google Calendar API. Ya. Terus, bisa. How to generate application credential? Credential.
Lah kok jadi gini? Nggak ada Oh, create credential. Nah, ini baru yang kayak tadi. Bingung banyak. Nah, itu. Pilih apa? Apa? Credential type. Hah? Kok gitu? Which API you are using? Nggak tahu. Google Calendar API. Ada. Google Calendar API. Ada bawah. Nah, oh iya. What data will you be accessing user data want to go user dari mana? Application data on application. User data ya? User data ya harusnya ya. This will create an award client. App information content. Tadi Kak Cika namanya apa? Calendar. Kata Karen, tunggu cek Karen dulu. Calendar. Automating calendar. Kok dia nggak ditanya gambreng-gambreng sih ya? Ini belum kali, saya nggak tahu. Kan tadi Kak Cika mau buat project. Iya benar, ditanya gambreng-gambreng banyak sih. sih. Itu Google Calendar aja ya. Emailnya aku, app logo. App logo. Harus nggak harus kayaknya. Tiago Utomo. Offer Google to notify you about any changes. Yo, bener kan? Scopes. Scopes as restaurant. Scope. Add scope. Oh, ini dia langsung add scope. Bisa, mana? Bingung. Add scope dia apa? Once a scope creation tab. Not sure, select other aja if you're not sure. Ini API ya. Apa? API-nya Update selected. emang harus update itu? Nggak ngerti ini apa. Kan ada udah pilih kalender. Tadi kan udah, tapi bukan apa itu tadi out. Beda ininya juga udah yang apa sih out conference screen. Ini terus yang itunya bingung. Saya lihat yuk. Oh ini di sini. Lihat apa? Kredensial tata. Kan taruh ya. Putus-putus ya. Iya. Tadi aku buat mana nggak ada lagi ya. Ini bisa bentar aku dilihatin dulu lah. Kenapa sih yang Tio gambreng banget sih permintaannya? Nggak tahu apa API agent apa lagi. January 19. Oh ini Arian. Udah lah ini delete gitu, bisa nggak? Delete. Nggak bisa select a single project. Delete. When you shut down project, all billings. Kenapa sih kenapa kalau di Karen mah pendek ya? Cuman milih terus Iya makanya, tapi si Karen tuh nggak jelasin itu yang cuman kayak gambar terus tiba-tiba udah jelasin step berikutnya gitu. Suka nggak tahu kayak beda. Shutdown. Yang Tio kok mememetkan gitu sih? Udah gitu Tio sampai Halo. juga beda lagi. Tio teh banyak gitu ininya engage apa? Yo, kok nggak? Nge-like apa kasih like? Bentar. Oke. Ya udahlah, bingung bener. Tadi kemana juga? Tadi ini ya, tadi gue kalau dari API. Tadi udah di enable. Select project ini. Manage. Bener ya, Google Calendar API.
Yang tadi lah. Oh, udahlah. Nanti lagi deh. Kenapa gambarnya gitu sih? Lihat belakangnya. Ya. Oke, udah. Tadi apa sih Agak yang bunyi dengeran. sekarang? Ya. Halo. Iya, iya. Berarti kalau gitu nyangkut ya. Berarti taruh Kak Cika, yang di Kak Cika apa? Yang di Kak Cika itu adalah integrated off. Berarti Kak Cika juga nunggu ya. Kok gua nggak ada ya linknya? Kak Cika kan baru buat projectnya, kali nunggu dulu kali. Emang. Taunya gimana sih kalau udah approve sama dulu? Tahu ada email kali atau dicek aja. Oh, kenapa Tio kok kayak yang ribet banget hidupnya nih? Nggak ini kan udah ada aku mah, tapi nggak tahu kenapa ada banyak my first project. Iya sih, kayaknya aku inget dulu cobain buat gitu kali, tapi nggak tahu lah, aku banyak. Udah bisa. Ya udah nanti Kak Cika Ya. bantu cobain ya. Ya, Kak Cika udah itu sih barusan udah bisa kayaknya. Udah Oke. kayaknya langsung. Oke, yuk. Oke, kasih Kak Cika. Thank you. Dadah. Dadah.